Halo kawan-kawan, saya Wahyu Utama dari PT Purwanto Asset Management. Apakah kalian tahu apa itu pasar modal dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Hari ini saya akan berbicara tentang pelaku-pelaku yang ada di pasar modal Indonesia. Ayo kita mulai dengan perusahaan efek dan wakil perusahaan efek. Efek itu adalah segala macam surat berharga yang diperdagangkan. Jadi ada saham, obligasi, sukuk, dan lain-lainnya. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha seperti 1. Penjamin emisi efek, 2. Perantara pedagang efek, dan 3. Manajer investasi. Dan beserta wakil untuk masing-masing dari 3 itu. Apa fungsi tiga perusahaan tersebut itu? Tadi kan saya penjamin emisi efek adalah perusahaan yang dikontrak oleh emiten untuk melakukan penawaran umum. Jadi kalau ada perusahaan yang akan yang sudah memenuhi syarat dan akan melakukan penawaran umum, untuk startnya mulai dari penjamin emisi efek. Antara pedagang efek adalah pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan sendiri dan pihak lainnya. Manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk nasabahnya, tapi tidak termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank. Selanjutnya ada yang disebut pengelola investasi. Pengelola investasi itu tugasnya adalah membantu membuat kebijakan dan tujuan investasi sekaligus pengawasan dalam penanaman modal untuk memperoleh keuntungan. Yang disebut pengelola investasi itu adalah 1. Manajer investasi dan wakil manajer investasinya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kedua, ada penasihat investasi, pihak yang dibayar untuk memberikan informasi dan nasihat investasi untuk pihak lain, tapi tidak melakukan manajemen investasi untuk mereka. Dan selanjutnya ada juga agen dan wakil agen penjual efek reksadana. Nah, itu perusahaan yang dikontrak oleh manajemen investasi, yaitu reksadana, yang untuk menjual reksadananya. Pengelola investasi lainnya ada juga bank kustodian. Bank kustodian itu adalah bank yang bertindak sebagai kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta, seperti termasuk juga menerima bunga, dividen, dan hak-hak lainnya, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya dalam hal-hal efek. Jadi bank kustodian itu menyimpan uangnya dan melakukan transaksi untuk nasabahnya. Setelah membahas sisi yang investornya, ayo kita melihat sisi dari yang perusahaan yang menyediakan investasinya. Jadi perusahaan yang menyediakan investasi itu disebutnya emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang menawarkan surat berharga untuk diperjualbelikan, yaitu seperti obligasi, saham, sukuk, dan lain-lainnya. Untuk melakukan initial public offering, emiten harus memenuhi syarat undang-undang, yaitu mempunyai lebih dari 300 pemegang saham dan modal lebih dari 3 miliar rupiah. Dan setelah itu baru bisa memperjualbelikan saham di Bursa Efek Indonesia. Selain yang saya sebutkan, juga ada pihak-pihak yang membantu proses jual beli saham di Indonesia, seperti bank kustodian, wali amanat, dan yang lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih, see you next video.